Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rizal Ahmad Fauzi. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang simulasi rangkaian operasional amplifier, adder, dan subtractor menggunakan software yang bernama LTSpice. Untuk simulasi yang pertama, saya akan membuat rangkaian adder penjumlahan ya. Oke, kita klik build schematic, lalu kita siapkan komponen-komponennya. Komponen yang pertama yaitu ada voltage. Di sini kita menggunakan 4 buah voltage ya. Satu, kedua, dan ketiga. Lalu selain voltage, kita juga menggunakan resistor. Satu, R2, dan R3. Selain itu, kita juga menggunakan komponen yang bernama ovam. Ovam, lalu pilih ovam 2. Nah, setelah seperti ini, kita tinggal mengubah nilai-nilai dari komponen-komponen ini. Untuk P1-nya yaitu sebagai PCC ya, kita beri nilai sebesar 15 volt. Lalu untuk P2-nya yaitu VEE, kita beri nilai juga 15 volt. Dan resistornya masing-masing kita beri nilai sebesar 1 kilo ohm. Dan ini adalah input 1 dan input 2. Untuk input 1 kita klik advance, lalu klik sinus. Isi offsetnya sebesar 0 volt dan amplitudenya sebesar 1 volt dan frekuensinya sebesar 1 kilohertz. Oke. Untuk P2-nya, V input keduanya kita sama seperti yang P input sebelumnya, yaitu kita pilih sinus, isi offsetnya 0, amplitudenya 1 volt dan frekuensinya 1 kHz. Oke. Setelah seperti ini, kita tinggal menghubungkannya menggunakan wire.
Setelah semua terhubung seperti ini, jangan lupa kita memberikan ground ya. Oke, di sini menggunakan sekitar 4 buah ground. Di sini dan di sini. Oke, kita hubungkan ground tersebut dengan rangkaian. Oke, setelah seperti ini, dikarenakan kita akan mengganti OVAM ini dengan komponen LM741 yang telah didownload di situs web LTSpice, maka kita tinggal menyimpan file ini di folder yang terdapat file LM741 tersebut. Kita simpan di sini. Kita beri nama other saja. Oke, setelah itu klik save. Setelah itu kita tinggal mengklik Spice Directive, lalu ketikkan include LM741 port. Klik OK. Tersebut kita ganti nama ini dengan LM741S. Lalu kita klik run untuk memulai simulasi ini. Akan muncul seperti ini ya. Kita tinjau di V input yang pertama, yaitu V3, maka akan muncul nilai sebesar 1 volt untuk puncaknya dan min 1 volt untuk lembahnya. Lalu untuk V4 sama dengan P3, yaitu nilai puncaknya yaitu 1 volt dan nilai lembahnya sebesar min 1 volt. Dan sekarang untuk V outputnya, maka akan muncul nilai sebesar 2 volt untuk titik puncaknya dan min 2 volt untuk titik lembahnya. Jadi ini terbuktinya bahwa adder itu sebagai penjumlah. Jadi P input yang pertama yaitu sebesar 1 volt ditambah dengan P input yang kedua yaitu sebesar 1 volt, jadi totalnya yaitu 2 volt. Untuk simulasi selanjutnya kita akan membuat rangkaian subtraktor. Kebalikan dari rangkaian adder, rangkaian subtraktor ini berfungsi untuk mengurangi input ya. Oke, untuk rangkaiannya hampir sama, mungkin ada beberapa yang harus dirubah dari rangkaian ini. Untuk yang pertama yang harus dirubah yaitu ini ya, yang tadinya terhubung ke situ menjadi terhubung ke sini. Oke, setelah seperti itu kita juga memberikan resistor di bagian sini.
kita beri nilai 1 kilo ohm, lalu hubungkan kembali. Dan ini untuk V input yang pertama nilainya sama, sedangkan untuk V input yang kedua kita beri nilai DC offsetnya tetap 0, amplitudenya yaitu 3 ya, dan frekuensinya tetap 1 kHz. Klik OK. Ini merupakan rangkaian spektor. Kita tinggal menjalankan simulasi ini menggunakan ekran ya. Maka akan muncul seperti yang sebelumnya. Kita bisa tinjau di V3 atau V input yang pertama nilai tegangannya untuk puncaknya yaitu 1 volt dan nilai untuk lemahnya sebesar -1 volt. Nah, untuk V input yang kedua yaitu nilai puncaknya yaitu 3 volt dan untuk lemahnya sebesar -3 volt. Lalu kita akan meninjau di bagian outputnya. Maka akan muncul nilai tegangan sebesar 2 volt untuk puncaknya dan -2 volt untuk lemahnya. Maka hasil ini merupakan hasil pengurangan atau fungsi dari rangkaian subtraktor itu sendiri, yaitu tegangan V input yang kedua dikurang dengan tegangan V input yang pertama, maka hasilnya 3 dikurangi 1, maka hasilnya menjadi 2 volt. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila masih terdapat banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.